Israel mengesahkan pembangunan 3.401 unit rumah baru di tepi barat melalui proyek E1 yang akan memutus wilayah Palestina menjadi dua bagian. Keputusan ini menuai sorotan internasional karena dianggap menghalangi terbentuknya ibu kota Palestina di Yerusalem Timur dan muncul jelang rencana sejumlah negara Eropa mengakui Palestina sebagai negara. Informasi lainnya, Rusia menegaskan tidak akan pernah menerima keterlibatan NATO sebagai penjamin perdamaian di Ukraina. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyebut Rusia menghargai kontribusi Indonesia dalam berbagai inisiatif perdamaian. Israel mengesahkan rencana pembangunan 3.401 unit rumah baru di kawasan tepi barat Palestina melalui proyek bernama E1. Proyek ini akan menghubungkan Yerusalem dengan permukiman Ma'ale Adumim sekaligus memutus wilayah tepi barat menjadi dua bagian. Rencana tersebut dipandang akan menghalangi terbentuknya ibu kota Palestina di Yerusalem Timur yang selama ini menjadi tuntutan utama dalam perundingan damai. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebut pengesahan proyek E1 sebagai pesan tegas kepada negara-negara yang berencana mengakui Palestina. Ia mengatakan bahwa negara Palestina sedang dihapus dari meja perundingan dengan aksi yang nyata. Proyek E1 sudah dirancang sejak lama, bahkan saat Benjamin Netanyahu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun pelaksanaannya berulang kali tertunda karena tekanan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional. Keputusan tersebut muncul menjelang sidang umum ke-80 PBB pada September mendatang, di mana sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Finlandia berencana mengakui Palestina sebagai negara. Langkah pengakuan itu dianggap perlu untuk mengakhiri agresi dan mendorong perdamaian di Timur Tengah. Pengesahan pembangunan permukiman juga berlangsung di tengah operasi militer besar-besaran Israel di jalur Gaza. Sejak agresi dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 warga Palestina tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi akibat gempuran pasukan Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz pada Jumat 22 Agustus mengancam akan menghancurkan kota Gaza
apabila Hamas tidak memenuhi syarat Israel untuk mengakhiri perang. Katz melalui media sosialnya menulis, gerbang neraka akan terbuka di atas kepala Hamas di Gaza, sampai mereka menyetujui syarat Israel untuk mengakhiri perang, terutama pembebasan semua sandera dan pelucutan senjata. Katz menegaskan, jika Hamas menolak, maka kota Gaza akan bernasib sama seperti Rafah dan Beit Hanaun, dua kota yang sebelumnya hancur akibat operasi militer Israel. Pernyataan Katz muncul sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan telah memerintahkan dimulainya negosiasi untuk membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan Hamas. Netanyahu mengatakan upaya tersebut akan dilakukan bersamaan dengan operasi perebutan kota Gaza dan penghancuran basis pertahanan Hamas. Awal pekan ini, Kementerian Pertahanan Israel mengizinkan pengerahan sekitar 60.000 pasukan cadangan untuk mendukung operasi merebut Gaza. Netanyahu menegaskan dua tujuan utama Israel, mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera. Rencana Israel memperluas operasi di Gaza memicu kecaman internasional dan penolakan sebagian masyarakat Israel. Serangan Hamas pada Oktober 2023 menewaskan 1.219 orang, sebagian besar warga sipil. Sebaliknya, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, mayoritas sipil menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dinilai kredibel oleh PBB. Rusia menegaskan tidak akan pernah menerima keterlibatan North Atlantic Treaty Organization atau NATO sebagai penjamin perdamaian di Ukraina. Moskwa menyatakan terbuka terhadap peran Indonesia bersama negara-negara lain yang dinilai lebih netral. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyampaikan bahwa pihaknya menghargai kontribusi Indonesia dalam berbagai inisiatif perdamaian. Tolchenov menegaskan apresiasi atas usaha banyak negara asing yang mau berkontribusi dalam mewujudkan solusi damai atas krisis di Ukraina, termasuk Indonesia. Ia menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam kelompok antar negara Friends for Peace, forum internasional yang diprakarsai China dan Brazil dan kini beranggotakan 17 negara. Menurutnya, Indonesia sebagai anggota kelompok tersebut berpotensi menjadi salah satu pihak yang bisa menjadi penjamin kesepakatan perdamaian di Ukraina.
Indonesia sendiri pernah hadir dalam pertemuan pertama Friends for Peace yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada September 2024. Dalam forum tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri periode 2014-2024, Retno Marsudi. Rusia tetap menolak kemungkinan kehadiran pasukan NATO di Ukraina dengan menegaskan bahwa hal itu sama sekali tidak dapat diterima. Rusia menilai keterlibatan NATO justru berpotensi memicu eskalasi konflik yang tak terkendali dengan konsekuensi tak terduga. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pihaknya tengah menyusun jaminan keamanan konkret bersama mitra internasional untuk memastikan keamanan jangka panjang Ukraina. Penjaga pantai Tiongkok CCG pada hari Jumat mendesak Filipina menghentikan seluruh kegiatan pelanggaran, provokasi, dan tuduhan palsu di Laut Cina Selatan. Pernyataan itu disampaikan setelah 2 perahu karet Filipina mendekati kapal CCG yang bertugas di sekitar terumbu karang Renai. CCG menilai tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menimbulkan masalah dan provokasi di wilayah yang diklaim Tiongkok. Juru bicara CCG Gan Yu menyebut kapal perang Filipina yang sudah lama terdampar secara ilegal di Renai Jiao meluncurkan 2 kapal kecil. Kapal-kapal tersebut mengabaikan peringatan keras berulang kali dari pihak Tiongkok. Kapal kecil Filipina kemudian mendekati kapal CCG dengan cara yang dinilai tidak profesional dan berbahaya. Gan menjelaskan kapal CCG tengah melaksanakan operasi penegakan hukum rutin di perairan tersebut. Ia menegaskan langkah yang diambil CCG terhadap kapal Filipina sesuai hukum dan peraturan. Gan juga menyatakan semua tindakan CCG dalam insiden itu sepenuhnya sah dan dapat dibenarkan. CCG disebut akan terus menjalankan penegakan hukum di wilayah Renai Jiao sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya untuk mempertahankan kedaulatan nasional sekaligus melindungi hak maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan. China mengecam terhadap penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela. Amerika Serikat mengancam pengerahan militer ke Venezuela karena menuding Venezuela di bawah pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sangat buruk. Dengan dalil sebagai biang penyelundupan narkoba ke negara mereka. China melihat aksi Amerika Serikat ini sebagai bentuk campur tangan dan intervensi terhadap urusan internal negara yang berdaulat dan merdeka. Pernyataan itu dibuat menyusul laporan Wall Street Journal
pada Rabu kalau Presiden Donald Trump telah memerintahkan pengerahan 3 kapal perang Angkatan Laut. Untuk mencegat kartel narkoba di lepas pantai Amerika Selatan termasuk di dekat Venezuela. To do this, we've had some incredible results. The results have come out. We're not playing games. We're going to make it safe, and we're going to then go on to other places. But we're going to stay here for a while. We want to make this absolutely perfect. Awal bulan ini, Trump menginstruksikan Pentagon untuk menyusun opsi penggunaan kekuatan militer terhadap kartel narkoba di Amerika Latin. Bulan ini juga Departemen Luar Negeri dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan hadiah hingga 50 juta US dollar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau hukuman Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas tuduhan dugaan narkotika. Sebelumnya, 3 kapal perusak atau destroyer Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan berada di dekat perairan Venezuela. Tiga kapal perang tersebut adalah USS Gravely, USS Jason Dunham, dan USS Sampson. Aliran minyak mentah Rusia ke Hungaria dan Slovakia melalui pipa Druzhba dihentikan, yang memicu kekhawatiran akan pasokan energi di kawasan Eropa Tengah. Pemerintah Hungaria menyalahkan serangan Ukraina terhadap sebagian jaringan pipa yang menjadi jalur utama impor minyak mentah mereka. Ukraina meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia yang menjadi sumber utama pendapatan Kremlin. Penjualan minyak dan gas menyumbang sekitar 1/4 dari total anggaran negara Rusia, sehingga gangguan ini memiliki dampak strategis. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha tidak mengonfirmasi serangan terbaru, namun menuliskan di X bahwa Hungaria kini dapat menyampaikan keluhan ke Moskow, bukan Kiev. Gangguan pasokan ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa di Washington. Agenda utama kunjungan tersebut adalah mendorong Kiev menerima kesepakatan damai dengan Rusia. Hungaria, berbeda dengan banyak negara Uni Eropa, tetap bergantung pada energi Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina. Mayoritas minyak mentah Hungaria diimpor melalui pipa Druzhba yang membentang melalui Belarus dan Ukraina. Pipa Druzhba juga menjadi jalur penting bagi Slovakia yang sama-sama bergantung pada energi Rusia.
Sebelumnya, aliran minyak melalui pipa ini sempat terhenti pada Maret 2025 akibat serangan Ukraina terhadap stasiun pengukuran.